Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, persepsi Chu Feng sangat tajam. Dia segera merasakan perubahan dari Kong Zheng, dan mengalihkan pandangannya kepadanya. Setelah melihat Kong Zheng, Chu Feng agak terkejut setelah melihat telapak tangannya melesat melintasi karung kosmos, dan persenjataan leluhur yang tidak lengkap muncul di tangannya. Dia memegang armamen leluhur yang tidak lengkap, dan menebasnya ke arah Chu Feng. Wush! Merasakan bahwa situasinya salah, Chu Feng buru-buru mengungkapkan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya. Seiring kultivasinya meningkat, Chu Feng dengan cepat segera pindah kembali. Melihat bahwa Chu Feng telah menghindar, Kong Zheng berkata sambil tertawa. Kamu benar-benar mengelak. Tampaknya reaksi para spiritualis dunia benar-benar tidak dipandang remeh. Kong Zheng, apa artinya ini? Tanya Chu Feng dengan dingin. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, yaitu pedang Kaisar Magma. Apa artinya ini? Apakah itu tidak cukup jelas? Kamu tidak mungkin benar-benar berpikir bahwa aku akan membawa kamu ke 100 Refinement Stage. Sejujurnya, aku sengaja mendekatimu, dan bahkan memastikan untuk menggunakan harta karun yang diberikan kakekku untuk menyamarkan pikiranku, sehingga aku bisa mendapatkan kepercayaanmu, dan kemudian mengalahkanmu saat penjagamu sedang turun. Dengan begitu, aku pasti bisa mencegah kamu bersaing dengan aku, kata Kong Zheng. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa seseorang kaliber Kong Zheng berhasil menipu dia. Ternyata demi menipu dia, Kong Zheng secara khusus menggunakan semacam harta untuk melawan kemampuan persepsi spiritualis dunia. Tapi sayangnya, Kong Zheng ini akhirnya tetap mengekspos dirinya sendiri. Selanjutnya, niatnya itu ditemukan oleh Chu Feng sebelumnya. Kalau tidak, jika dia benar-benar menyerang ketika Chu Feng benar-benar lengah, Chu Feng mungkin benar-benar berakhir dikalahkan olehnya. Tidak akan pernah kubayangkan bahwa orang seperti kamu, itu benar-benar mampu merencanakan hal seperti ini, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Selain itu, kata-katanya agak mengejek. Setelah semua, jika Kong Zheng itu tidak menggunakan harta karunnya, hanya dengan kemampuannya, maka tidak mungkin baginya untuk menipu Chu Feng. Aku tidak pernah berharap bahwa aku masih akan gagal. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan menyerang kamu untuk memulai. Karena bagaimanapun, aku yakin aku bisa mengalahkan kamu. Saat Kong Zheng mengucapkan kata-kata itu, cahaya bersinar di matanya. Hanya dalam sekejap, ia melepaskan Thunder Armor dan Thunder Wings, dan meningkatkan kultivasinya dari peringkat 6 Half Martial Ancestor ke peringkat 8 Half Martial Ancestor. Setelah meningkatkan kultivasinya, Kong Zheng sekali lagi menebaskan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap ke arah Chu Feng. Sing, sebuah tebasan menyapu langit, merobek udara, dan mengiris ruang saat melesat ke arah Chu Feng. Pada saat itu, Kong Zheng tersenyum percaya diri. Dari cara dia melihatnya, kultivasinya berada di atas Chu Feng. Karena mereka berdua sama-sama memiliki Heavenly Bloodline, dia merasa bahwa terlepas dari seberapa kuatnya Chu Feng, maka Chu Feng tidak akan cocok untuknya. Meskipun dia tidak melepaskan kekuatan penuhnya dengan serangan itu, tapi dia merasa bahwa serangannya ini sudah cukup untuk memaksa Chu Feng menggunakan Tabo Martial Skill. Kalau tidak, hanya dengan kekuatan Chu Feng, maka tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan itu. Wush! Pada saat yang sama ketika Kong Zheng melepaskan serangannya, Chu Feng juga menebas dengan pedang Kaisar Magmanya. Saat pedang menembus udara, kobaran api seperti naga muncul di langit, dan terbang menuju tebasan yang ditembakkan Kong Zheng. Menilai terlalu tinggi kemampuan seseorang. Melihat pemandangan itu, Kong Zheng mendengus dengan jijik di dalam hatinya. Dari cara dia melihatnya, serangan Chu Feng hanyalah salah satu dari kesombongan dan kebodohannya. Itu hanya mirip dengan mencoba menyerang batu dengan telur. Dia merasa bahwa Chu Feng hanya mencari bencana dengan memperlakukan serangannya dengan ringan. Dan, boom! Saat berikutnya, kedua tebasan bertabrakan satu sama lain. Namun demikian, hasil tabrakan itu sebenarnya imbang. Bagaimana ini bisa terjadi, pikir Kong Zheng. Keheranan memenuhi wajah Kong Zheng, dan dia tidak berani mempercayai matanya. Apakah ini sangat mengejutkan, dan sangat sulit untuk dipercaya?
Kamu jelas merupakan leluhur setengah marsial peringkat 6, sedangkan aku leluhur setengah marsial peringkat 5. Selain itu, kami berdua memiliki garis keturunan yang identik. Dalam situasi seperti ini, kamu seharusnya bisa membunuhku dengan mengangkat jarimu. Namun bagaimana mungkin, kamu tidak dapat melukai aku sedikit pun ketika kami menggunakan jenis serangan yang sama. Ucap Chu Feng mengejek. Kamu telah menyembunyikan kultivasi sejati kamu. Mungkinkah kamu peringkat 6 leluhur setengah marsial seperti aku? Tanya Kong Zeng. Dia berpikir bahwa karena Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abadi, dia secara alami akan memiliki banyak kemampuan luar biasa. Kong Zeng berpikir bahwa Chu Feng telah menggunakan satu kemampuan untuk menyembunyikan kultivasinya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak percaya bahwa serangan Chu Feng akan seimbang dengan miliknya. Kultivasi aku yang sebenarnya adalah di peringkat 5 Half Martial Ancestor, kata Chu Feng. Aku tidak percaya itu. Bagaimana mungkin seorang leluhur-leluhur bela diri peringkat 5 bisa bertarung denganku? Apakah kamu ingin memberitahu aku, bahwa kamu memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi? Tapi, aku bisa merasakan bahwa kamu hanya memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu mengatasi 3 tingkat kultivasi seperti aku, kata Kong Zeng dalam penolakan. Dia tidak dapat menerima, bahwa Chu Feng yang hanya peringkat 5 Half Martial Ancestor akan mampu melawannya, yang berada di peringkat 6 Half Martial Ancestor. Kamu benar, kekuatan pertarungan kita sama, dan kita berdua hanya mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Alasan mengapa serangan kami berakhir dengan imbang adalah, itu karena kemampuan aku terhadap senjata dan kekuatan serangan aku, kata Chu Feng. Omong kosong macam apa yang kamu katakan? Balas Kong Zeng dengan bingung. Aku hampir lupa, bahwa kecerdasanmu itu kurang. Karena itu masalahnya, izinkan aku mengulanginya. Sederhananya, kamu berada di antara peringkat 6 leluhur setengah marsial terlemah, sedangkan aku di antara leluhur setengah marsial peringkat 5 terkuat. Jadi, meskipun ada perbedaan tingkat kultivasi antara kami, tapi aku masih bisa bertarung melawanmu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kurang ajar, kamu berani mengatakan bahwa aku lemah. Aku akan menunjukkan kepada kamu betapa kuatnya tuan muda ini, teriak Kong Zeng. Setelah Kong Zeng menyatakan kata-kata itu, ia meminjam kekuatan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, dan melepaskan tabo martial skill-nya. Selain itu adalah keterampilan bela diri Earthen Tabo yang kuat sejak awal. Benar-benar bodoh, gumam Chu Feng. Namun dihadapkan dengan serangan panik dari Kong Zeng, Chu Feng mengungkapkan senyum gembira. Sebenarnya, Kong Zeng ini tidak lemah. Meskipun dia tidak bisa dianggap sangat kuat di antara leluhur marsial setengah peringkat 6, tapi dia jelas bukan yang terlemah. Logikanya, jika Chu Feng menggunakan serangan biasa seperti yang dimiliki Kong Zeng, maka serangannya pasti tidak akan bisa dikaitkan dengan serangan Kong Zeng. Namun demikian, Chu Feng berhasil memblokir serangan Kong Zeng. Ini berarti bahwa, serangan sebelumnya bukanlah serangan biasa. Sebenarnya, apa yang Chu Feng gunakan adalah keterampilan bela diri. Hanya saja, dia sengaja mencampurkan kekuatan spiritualnya ke dalam serangannya, itu untuk menyembunyikan sifat sebenarnya dari serangannya, dan membuat Kong Zeng tidak dapat melihat kenyataan bahwa itu adalah keterampilan bela diri. Dengan begitu, ini membuatnya berpikir bahwa itu hanya serangan biasa. Chu Feng telah melakukannya dengan tepat, sehingga Kong Zeng keliru berpikir bahwa Chu Feng ini benar-benar tidak dapat bersaing melawannya. Kemudian setelah Chu Feng menambahkan penghinaan, maka dengan temperamen yang dimiliki Kong Zeng, dia pasti akan menjadi sangat marah. Bagi orang-orang seperti Kong Zeng, mereka memiliki kelemahan besar. Itu artinya, semakin tidak tenang mereka, maka semakin banyak kesalahan yang mereka buat. Dan, boom, dengan segala sesuatu yang direncanakan, Chu Feng segera melepaskan serangan baliknya. Hanya saja kali ini, Chu Feng tidak menggunakan metode khusus, dan bukannya melepaskan Earthen Tabo martial skill yang sebenarnya. Karena keduanya adalah keterampilan bela diri Earthen Tabo, maka hasilnya sudah jelas. Skill martial Earthen Tabu Chu Feng tidak dapat menahan skill martial Earthen Tabu Bumi Chu Zeng. Bang! Setelah ledakan keras, skill martial Earthen Tabu yang dikeluarkan Kong Zeng, itu telah benar-benar menelan keterampilan martial Earthen Tabo milik Chu Feng. Selanjutnya, itu mengisi ke arah Chu Feng. Tidak. Pada saat itu, Chu Feng menjerit panik dan tidak mau berdamai.
Suaranya begitu putus asa hingga menembus langit. Rumble. Pada saat yang sama teriakan itu terdengar akibat dari keterampilan bela diri Airten Tabo Kong Zeng, dan itu sepenuhnya menelan Chu Feng. Seperti serigala lapar melahap makanannya, itu benar-benar membombardir Chu Feng menjadi berantakan. Hahaha, Chu Feng, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sangat kuat, bahwa aku sangat lemah? Tapi ternyata, kamu masih dikalahkan olehku dengan satu serangan, ucap Kong Zeng. Setelah secara pribadi melihat bahwa keterampilan bela dirinya tidak meninggalkan setitik pun tubuh Chu Feng, Kong Zeng tertawa keras dan puas. Tidak, tapi yang dikalahkan adalah kamu. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Kong Zeng. Itu adalah suara Chu Feng. Chu Feng, seru Kong Zeng. Kong Zeng sangat terkejut mendengar suara Chu Feng. Namun, dia tidak menyadari krisis yang masuk. Justru sebaliknya, dengan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, dia berbalik dan bergerak untuk menyerang Chu Feng yang telah tiba di belakangnya. Kaisar Tabu, transformasi kubah surgawi, teriak Chu Feng. Namun sebelum Kong Zeng bisa menyerang, Chu Feng menembakkan pukulannya dengan ganas. Chu Feng tidak menahan diri, dan langsung melepaskan serangan terkuatnya, yaitu Emperor Tabo Heavenly Dome Transformation. Bang! Karena jarak antara mereka sangat dekat, maka pukulan Chu Feng mendarat di tubuhnya sebelum Kong Zeng bisa bereaksi. Bang! Setelah diserang oleh pukulan Chu Feng, Kong Zeng dipukul terbang lurus ke permukaan. Dan pada akhirnya, dia jatuh ke tanah. Tabu Kaisar transformasi kubah surgawi itu sangat perkasa. Setelah Kong Zeng jatuh ke tanah, dia tidak hanya meninggalkan kawah besar, bahkan energi riak dari akibat transformasi kubah surgawi mulai menyapu ke segala arah, dan melanda wilayah itu. Tempat itu benar-benar menjadi kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikir Chu Feng. Namun demikian, Chu Feng tidak memiliki kegembiraan di wajahnya. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan keterkejutan dan kegelisahan yang luar biasa. Meskipun kultivasi Kong Zeng berada satu tingkat di atas Chu Feng, dan kekuatan keseluruhannya adalah tingkat di atas Chu Feng, maka Chu Feng merasa bahwa serangan dari Tabu Kaisar transformasi kubah surgawi dalam jarak sedekat itu, seharusnya itu sudah cukup untuk membunuh Kong Zeng. Namun melalui mata surgawinya, Chu Feng dapat dengan jelas melihat bahwa Kong Zeng tidak mati. Tidak hanya dia hidup, dia bahkan tidak menderita cedera serius. Namun hanya ada jejak darah yang mengalir keluar dari sudut mulutnya. Selanjutnya pada saat itu, Kong Zeng telah keluar dari dadar kawah. Seolah tidak ada hal besar yang terjadi, dia menyeka darah di sudut mulutnya dengan cara yang tidak menekankan. Meskipun dia tidak terluka serius, tapi Kong Zeng masih sangat terkejut. Dia mengangkat kepalanya, dan menatap Chu Feng dengan tatapan penuh keheranan. Aku benar-benar tidak pernah menyangka, bahwa aku akan dipermainkan oleh orang bodoh, kata Kong Zeng sambil menatap Chu Feng. Dan aku juga tidak pernah menyangka, bahwa kamu akan memiliki harta karun seperti itu padamu. Pasti itu yang menyelamatkanmu bukan? Tatapan Chu Feng tertuju pada dada Kong Zeng saat dia membalas. Sebenarnya, Chu Feng sudah lama menemukan bahwa Kong Zeng mengenakan armor dalam di balik pakaiannya. Armor dalam itu memiliki penampilan yang sangat biasa, dan Chu Feng tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentang itu sebelumnya. Namun pada saat itu, armor dalam yang terlihat biasa itu tidak lagi biasa dalam penampilannya. Pada saat itu, aura yang dipancarkannya juga sangat kuat. Chu Feng yakin bahwa baju besi bagian dalam itu adalah harta, dan itu adalah harta pelindung yang sangat kuat. Kecuali jika kultivasi Chu Feng melampaui Kong Zeng secara keseluruhan, bahkan jika Chu Feng memiliki kultivasi yang sama seperti Kong Zeng, maka ia hanya akan dapat melukai Kong Zeng dengan serius, namun tidak membunuhnya. Namun bukan saja kultivasi Chu Feng saat ini tidak lebih kuat daripada Kong Zeng, tapi itu juga lebih lemah. Dengan demikian, itu berarti bahwa tidak mungkin bagi Chu Feng untuk membunuh Kong Zeng. Sepertinya agak terlambat bagimu untuk menemukan, bahwa aku memiliki perlindungan harta karun, ucap Kong Zeng. Saat Kong Zeng berbicara, dia melemparkan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap ke arah Chu Feng. Mengaum. Saat berikutnya, persenjataan leluhur yang tidak lengkap itu mulai memancarkan sinar keemasan. Dengan armamen leluhur yang tidak lengkap sebagai pusatnya, sinar keemasan berubah menjadi pedang sepanjang ribuan meter. Pedang itu mulai terbang ke arah Chu Feng. Pedang besar itu begitu kuat, sehingga mengguncang bahkan ruang itu sendiri.
Saat bergerak, itu menghasilkan angin kencang. Itu adalah keterampilan bela diri Kaisar Tabu. Selain itu, karena Kong Zheng memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Chu Feng, maka Emperor Tabo Martial Skill yang dilepaskannya jauh lebih kuat daripada Tabo Kaisar Transformasi Kubah Surgawi milik Chu Feng. Yang paling penting adalah, bahwa keterampilan bela diri Kaisar Tabu sudah berhasil ditembakkan. Dengan demikian, Chu Feng tidak bisa lepas darinya. Bang! Akhirnya, pedang besar itu mencapai tubuh Chu Feng. Gemuruh yang memekakkan telinga meledak di udara, San mengguncang lingkungan sekitarnya. Keterampilan bela diri kali ini tak terhitung jumlahnya lebih kuat, itu daripada yang digunakan Kong Zheng sebelumnya. Dipukul olehnya secara langsung, Chu Feng pasti akan mati. Namun pada saat itu, Kong Zheng tidak memiliki ekspresi percaya diri. Dia mengambil Armstrong leluhurnya yang tidak lengkap, dan terus menatap wilayah kosong di depannya. Setelah beberapa saat, dia mulai menggertakkan giginya dengan marah. Kemudian, dia mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak keras. Chu Feng, bahkan jika kamu bisa melarikan diri hari ini, kamu tidak akan bisa memasuki 100 Refinement Stage. Kamu ditakdirkan untuk dikalahkan dalam kompetisi ini, teriak Kong Zheng. Suara marahnya meledak di langit seperti 10.000 petir. Meskipun Kong Zheng tidak berhasil menerima tanggapan dari Chu Feng, tapi dia yakin bahwa Chu Feng tidak mati. Kong Zheng sangat marah karena dia telah menggunakan serangan terkuatnya, namun dia masih tidak dapat membunuh Chu Feng. Karena bagaimanapun dalam pertempuran hari ini, dia telah terluka oleh Chu Feng. Selanjutnya, dia tahu betul bahwa jika dia tidak memiliki harta pelindungnya, dia kemungkinan besarnya akan dibunuh oleh Chu Feng. Bagi Kong Zheng yang sangat egois, ini hanya memalukan, San penghinaan luar biasa yang tidak mungkin ia toleransi. Namun sayangnya, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. Itulah sebabnya dia tidak berani menjadi lembut. Adapun Chu Feng, memang benar bahwa dia telah selamat. Meskipun benar bahwa kekuatan Kong Zheng melebihi kekuatannya sendiri, tapi Kong Zheng hanya satu tingkat kultivasi di atasnya. Dihadapkan dengan seorang ahli yang hanya tingkat kultivasi di atasnya, keterampilan abadi tubuh 5 elemen rahasia milik Chu Feng tidak bisa dihancurkan. Sepertinya status sesama generasi muda di klan surgawi Kong tidak rendah. Dia benar-benar memiliki harta yang sangat melindungi. Jika dia tidak memiliki harta karun itu, dia pasti sudah mati. Jadi, kamu sebenarnya adalah pemenang dalam konfrontasi itu. Untuk menang dari posisi lemah, maka kamu telah melakukannya dengan indah. Dalam perjalanannya, si ratu memuji Chu Feng tanpa henti. Sepertinya masih si ratu yang paling mengkhawatirkan aku, kata Chu Feng sambil tersenyum sangat bahagia. Apa yang kamu bicarakan? Ratu ini hanya memuji kamu. Bagaimana itu berubah menjadi khawatir tentang kamu? Alis si ratu yang indah sedikit naik, itu ketika ia berbicara kepada Chu Feng dengan cara yang sedikit bingung. Meskipun Kong Zheng itu memiliki perlindungan dari harta karun, tapi tetap saja bahwa itu adalah harta karunnya. Dengan demikian, itu bisa dianggap kemampuannya. Karena orang yang melarikan diri adalah aku, orang yang dikalahkan secara alami juga adalah aku. Ratu, ini sudah jelas bahwa kamu mengatakan semua hal itu sehingga aku tidak akan berpikir berlebihan, dan kamu takut ego aku akan terkalahkan oleh kekalahan ini, kata Chu Feng. Apa alaan omong kosongmu itu? Kamu adalah individu yang berkulit tebal, lalu bagaimana mungkin kamu dapat menerima kemunduran? Ratu ini menolak untuk mempercayai kamu, balas si ratu sambil mengangkat dagunya dengan bangga. Hehehe, penjelasan hanya berfungsi sebagai penyembunyian, dan penyembunyian menunjukkan bahwa apa yang dikatakan adalah kebenaran. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku mengerti niat baik kamu, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Cih, kamu terlalu banyak berpikir, si ratu melengkungkan bibirnya. Dalam perjalanan mereka, Chu Feng dan si ratu mengobrol tanpa henti. Keributan itu berhasil menenangkan keadaan pikiran Chu Feng. Ini adalah pesona si ratu. Dengan si ratu menemaninya, terlepas dari situasi seperti apa Chu Feng mungkin menemukan dirinya, maka dia tidak akan pernah merasa kesepian. Meskipun dia mengobrol dengan si ratu sepanjang jalan, tapi Chu Feng tidak melupakan tujuan perjalanannya. Thunder Armor dan Thunder Wings-nya telah diaktifkan sepanjang waktu. Setelah meningkatkan kultivasinya ke level terkuat, Chu Feng berdiri di atas teknik Azure Dragon Dashing, dan terbang menuju 100 Refinement Stage dengan kecepatan tercepatnya. Itu adalah perlombaan melawan waktu.
dia harus mendapatkan 100 Refinements Jade Stone sebelum Kong Zheng. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng akhirnya tiba di tujuannya, yaitu 100 Refinements Stage. Panggung 100 Refinements diselimuti oleh formasi spiritual yang sangat besar. Pembentukan formasi itu tampak seperti benteng yang sangat besar yang terletak di atas tanah. Seseorang sama sekali tidak bisa melihat melalui pembentukan formasi, atau menentukan apa yang ada di dalam 100 Refinement Stage. Dan satu-satunya yang terlihat adalah formasi besar itu. Pembentukan formasi ini sangat kuat. Chu Feng, apakah kamu benar-benar bisa memasukinya menggunakan kunci milikmu itu? Setelah melihat benteng di depan mereka, si ratu mulai mengerutkan kening dan bertanya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa, pembentukan formasi di hadapan mereka adalah benteng yang tak tertembus. Paling tidak, dengan kekuatan Chu Feng saat ini, maka tidak mungkin baginya untuk menerobosnya. Ketika si ratu memiliki perasaan semacam itu, lalu bagaimana mungkin Chu Feng tidak merasa seperti itu juga? Sebenarnya pada saat itu, Chu Feng bahkan lebih khawatir daripada si ratu. Lagi pula mendapatkan 100 Refinements Jade Stone, itu menyangkut kehidupan Wang Qiang dan Zhao Hong. Adapun apakah kita bisa memasuki tempat ini atau tidak, itu akan terserah kamu, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, ia mengeluarkan kunci yang diberikan ayahnya, dan meletakkannya langsung di dinding benteng yang tampaknya tak tertembus. Bas-bas. Begitu kunci pembentukan formasi bersentuhan dengan benteng, itu segera tersedot ke dalam benteng dengan kekuatan hisap yang sangat besar. Melihat adegan itu, Chu Feng merasakan sukacita di dalam hatinya. Itu berarti bahwa kunci pembentukan formasi itu efektif. Paling tidak, itu memiliki hubungan yang jelas dengan formasi besar 100 Refinement Stage. Namun demikian, keadaan sukacita Chu Feng hanya berlangsung sebentar sebelum menghilang, dan itu digantikan dengan kekhawatiran yang mendalam. Alasan untuk itu adalah, karena setelah beberapa waktu berlalu, kunci pembentukan formasi itu tidak memancarkan kekuatan spiritual yang besar. Belum lagi membuka benteng, bahkan setelah tersedot ke dalam benteng, itu tidak ada perubahan apapun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.